mempunyai tukang sihir. Namun tukang sihirnya itu sudah tua dan maka ada pemuda yang dipanggil untuk mewarisi ilmunya. Setiap pemuda itu datang kepada tukang sihir itu, ada ular yang menghadangnya, lalu dilawan dengan ilmunya. Kalau dia memilih, jika saya lawan dengan ilmu Allah, maka menyaksikan kematian. Kemudian pemuda itu meyakini bahwa adanya Allah, kemudian dibunuh berulang kali oleh raja, tapi tidak pernah berhasil. Kemudian cara membunuhnya adalah dengan menyebut nama Allah. Dengan cerita tersebut, maka membuat para penduduk semakin beriman dan memasukkan dirinya sendiri ke dalam parit api karena raja sangat murka. Kemudian ada cerita yang sama halnya adalah Ibu Masyitoh yang membawa bayinya yang akan lompat ke kawah panas namun ragu. Kemudian kuasa Allah, anak yang digendongnya diberi kemampuan Allah untuk berbicara dan meneguhkan hati ibunya. Nah, dari kisah tersebut membuat para penduduk pada zaman itu semakin beriman. Bahkan yang cerita tadi, rahib yang dihukum raja yang ikut beriman pun digergaji dibelah menjadi dua, namun tetap beriman demi menegakkan agama Allah. Dari situ maka betapa pentingnya dan prioritasnya keimanan bagi mereka. Perintah Allah, ketauhidan jauh di atas semua urusan. Makanya Gus Glory SPMA ini mengajak menginsafi semua ayat-ayat Allah ini benar-benar sampai memaknai tiap huruf-hurufnya. Sampun, itu yang dapat saya sampaikan dari catatan kami. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Sekarang lanjut ke ayat 7 sampai ayat berapa? 11 ya? 12. 9. Iya, ayat 7 sampai ayat 9. Silakan. Siapa yang punya catatan kemarin? Kita dengarkan bersama-sama. Tafsir dari ayat 7 sampai 9 surat Al-Buruj. Permisi, Gus. Monggo silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam catatan kami mungkin nanti ada yang bisa menambah. Quran surat Al-Buruj sampai ayat 9. Kemarin sudah dipelajari, ternyata banyak nabi-nabi yang tidak disebutkan kisahnya dan tidak mengenalnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ada nabi-nabi yang disebutkan kisahnya, juga yang tidak kami ceritakan kisahnya. Diperkuat dalam hadis bahwa Allah memiliki 124.000 nabi rasul yang sudah dikirim ke bumi dan tersebar di muka bumi. Dan semua itu tidak ada klaim bahwa semua itu di Arab. Sehingga sangat mungkin kalau nabi siapa ada di Afrika, nabi siapa di Amerika Latin sana. Juga di ayat ini mengenai kisah Ashabul Ukhdud, tidak tahu di mana dan umat siapa, yakni kisahnya. Mengenai cara menyiksa orang beriman dengan cara membuat parit. Lalu dinyalakan api di dalam parit itu untuk membakar orang-orang yang beriman pada Allah. Yang masih kekeh keimanannya, tidak mengikuti tradisi atau mainstream umat saat itu. Ayat 8. Dan alasan orang mukmin dijauhi, didiskriminasi, dimusuhi sehingga dibunuh itu semata-mata karena mereka beriman pada Allah. Sehingga wanti-wanti pada para santri pada saat itu, Gus Glory menerangkan wanti-wanti pada santri yang di masyarakat. Yang pertama, laksanakan apa perintah Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam ibadah, tidak usah dikurangi dan ditambahi, dan tinggalkan larangannya. Dalam hal muamalah, urusan dengan manusia, jangan
terlalu melenceng di dalam ijtihad. 3, dalam hal urusan bertetangga, jika ada orang sakit, jadilah orang yang pertama melihat. Dalam hal melayat, jadilah orang yang pertama takziah. Jadilah orang yang pertama untuk kerja bakti untuk kepentingan desa. Jadilah orang yang sering menyapa duluan. Jadilah orang yang berderma pada orang sekitar. Jangan pendendam, teguhlah dalam hal ibadah. Lalu jika kita sudah berada di jalur itu ternyata masih dimusuhi, tidak disukai, berarti kita berada di jalur ayat ini, yakni karena taat pada Allah. Jangan berikan celah pada mereka untuk memusuhi kita, karena kita untuk tidak taat pada Allah. Jika kita sudah taat pada Allah, pada sesama sosial, baik, tapi begitu pun kita masih dimusuhi, misalnya karena tidak mengikuti tradisi mereka, maka jangan bersedih hati. Apalagi mundur, sama seperti orang-orang yang dilempar ke parit karena mereka adalah orang yang beriman. Karena kita taat pada Allah lalu menghadapi manusia, meskipun manusia punya nuklir berarti masih ecek-ecek. Karena Allah yang mempunyai langit dan bumi seisinya. Sebaliknya jika kita takut pada manusia sampai mengesampingkan Allah, maka jangan berharga. Lawang diberi sedikit gigi saja sudah jungkir balik. Diberi sakit gigi sedikit saja sudah jungkir balik, gak karu-karuan kok. Maka berterima kasih kita pada para ahli agama, ahli tafsir pada zaman dulu sehingga kita bisa membaca dan mengerti Al-Quran, Al-Hadis sebagai pedoman kita dengan mudah. Karena para ulama zaman dulu yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan dunia dalam mengerjakan, mengamalkan ilmunya itu benar-benar dibarengi dengan tirakat dan bimbingan Allah. Makanya kita mantapkan keimanan kita meskipun kita berada dalam ombak besar, meskipun dari diri sendiri maupun orang lain. Demikian sedikit catatan kami di Quran Surat Al-Buruj sampai ayat 9. Mungkin ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo ayat 10 sampai 12. Izin, Gus. Silakan monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 sampai ayat ke-13 surat Al-Buruj tentang alladzina fatanul lil mu'minin wal mu'minat, yaitu orang-orang yang mendatangkan cobaan. Mereka itu tidak merasa ucapan dan perilakunya itu menyakiti hati orang-orang yang beriman, dan juga menghalangi ibadah dan dakwah orang-orang yang beriman. Itu dilihat dari kacamata Allah. Misalnya mereka melangi dengan membunuh dan membakar orang-orang yang beriman kepada Nabi. Dia itu tidak merasa bersalah, bahkan justru merasa memperjuangkan agamanya, menjaga nilai budaya nenek moyangnya. Kemudian tiba-tiba ada ajaran yang baru. Kemudian apabila mereka tidak bertobat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mendapat siksa yang pedih. Yang dimaksud tobat di sini adalah dengan mau mendatangi dan mendengarkan, kemudian mengamalkan apa yang dia datangi dan dia dengar tadi. Seperti orang-orang yang tidak tahu akan muslimah dengan menyebarkan fitnah yang bermacam-macam. Kemudian dia mau berbaur, mendatangi dan mendengar ajaran muslimah, kemudian hilang rasa bencinya itu. Kenapa mereka tidak mau bertobat? Karena
dia tidak mau mendengar dan tidak mau tahu. Kita di Al-Quran itu dikasih dua pilihan, yaitu baik dan buruk. Tinggal kita pilih yang mana. Demikian Gus yang bisa saya sampaikan. Bagi guru yang mau menambahkan, monggo. Terima kasih. Ayat 10 sampai 12. Ada tambahan dari yang disampaikan oleh Pak Puji? Ada tambahan tanya jawab. Mohon izin menambahkan di tanya jawab, sebenarnya ada beberapa penekanan tentang pertanyaan Pak Yayan tentang hal-hal buruk yang tidak pokok. Saya itu lebih tidak menjalankan, akan tetapi saya kadang ikut acara seperti itu, Gus, demi kemasyarakatan itu bagaimana. Jawaban Gus Glory, jadi keterlibatan kita dalam hal buruk sangat berkaitan dengan hal-hal usul. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Mengapa melakukan itu? Apakah demi jabatan, apakah demi uang, apakah demi rasa tidak nyaman, apakah demi sungkan, dan lain sebagainya. Nanti kita dikubur akan ditanyakan semuanya. Dan jawabannya betul. Akan tetapi justru diwelehku. Lah kamu jawab Tuhanmu Allah, kok tidak taat kepada aturan Allah? Kamu menjawab kitabmu Quran, lah kok tidak menjalankan ajaran isi yang sesuai Quran dan hadis. Jadi justru nanti kita akan boleh seperti itu. Itu tambahan sedikit tentang pertanyaan Pak Yayan. Terima kasih. Monggo selanjutnya ayat 13 sampai 16. Monggo. Ayat 13 sampai 16. Tiga belas sampai 16 tentang ancaman Allah dan juga iming-iming Allah. Silakan.
Monggo ayat 12 ya, iya. Sampai 16, 13, 16. Ada? Waktu saya di pantai nih, waktu saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Di sini diterangkan bahwa setiap aturan itu punya dua sisi. Ada punishment, hukuman, dan reward atau pahala, hadiah. Jadi yang namanya akhirat itu adalah simbolnya adalah surga dan neraka. Kemudian pada ayat ini memakai lam takkif. Kenapa dibilang la syadid? Karena kita masih sering diperingatkan oleh ayat-ayat Allah ini, ternyata kita masih belum sungguh-sungguh yakin terhadap kemudian di ayat 13 ini Allah ingin meneguhkan dan menegaskan siapa Allah dan kekuasaannya. Jadi agar kita lebih yakin lagi. Di ayat 14 Allah Maha Pengampun memberi peluang untuk perbaikan diri. Jangan pernah merasa terlambat untuk bertaubat. Kalau ada dulur kita diajak kepada kebenaran tapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan, ya tetap sabar mengajak supaya benar-benar mencapai kebenaran tersebut. Kemudian kalau ada mereka yang merasa saya ini terlalu banyak dosa, itu kita perlu support. Walaupun badan sudah penuh tato, tetap kita support bahwa taubat itu masih ada selama kita masih nyawa masih di kandung badan. Pada ayat ini juga mengajak, wahai manusia jangan menyakiti sesamamu, atau kamu jangan menjadi seorang pendendam dan jangan mudah mutungan. Di ayat ini juga seperti itu. Artinya kita diberi Allah kesempatan untuk perbaikan diri. Kalau ada dulur kita yang kena musibah dan tetap bersabar berarti mempunyai tawakal yang tinggi, itu yang perlu kita contoh. Jadi dalam Quran itu berisi basyiron wa nadhiron, berisi kabar gembira dan peringatan tentang takut terhadap ancaman neraka dan kepincut terhadap iming-iming atau kabar gembira dari surga. Allah memaafkan sebanyak apapun dosa. Tetap kita minta ampun terus kepada Allah. Jika harus sering minta ampun, jika terhadap sesama kita juga harus sering minta maaf dengan berbagai cara. Karena di dalam Al-Quran juga disampaikan asin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kepada yang berbuat baik kepadamu. Bahkan dalam hadis ada asin man sa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah.
Sekarang ayat 17 sampai ayat 22. Baru kemarin. Nah, ya. Kasih gambar-gambar, foto-foto, harusnya nyantol. Ingat banget. Enggak. Ayat 17 sampai 22. Ada? Kita bicara tentang kaum Samud dan kaum atau Junudul Fir'aun, yakni tentaranya Fir'aun. Saya juga memberikan analogi beberapa sesuai dengan kenyataan zaman sekarang. Silakan. Monggo, siapa tadi yang mau nyalakan HP? Pak Ju atau siapa tadi? Silakan. Sambil menunggu dulur yang lain menyempurnakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Buruj ayat 17 sampai 22. Ini adalah pertanyaan retorika dari Allah, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. Apakah kamu belum tahu tentang berita bala tentara Fir'aun dan kaum Samud? Karena mendustakan Allah, maka mereka dihancurkan. Fir'aun adalah umatnya Nabi Musa, sedangkan Samud adalah umatnya Nabi Soleh. Kaum Fir'aun dihancurkan dengan penyakit dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian kaum Samud dihancurkan Allah setelah menyembelih unta betina dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, karena mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi peringatan dari Nabi Soleh. Kaum Samud disebut dalam Al-Quran 26 kali. Rumah dan bangunan megah kaum Samud itu dari batu cadas, jadi dari gunung yang dipahat. Jadi lebih hebat dibanding saat ini. Sekarang kan gunung dikeruk dulu, dibikin semen dan sebagainya, lalu bikin bangunan. Tapi kaum Samud justru gunungnya itu yang dipahat menjadi bangunan-bangunan mewah. Ini membuktikan betapa hebatnya teknologi kaum Samud. Kalau orang yang ahli teknologi dalam bangunan di zaman Fir'aun itu namanya Haman. Ini membuktikan bahwa orang hebat dalam hal lahiriah belum bisa menjamin dia bisa menerima kebenaran. Hal ini terjadi kenapa? Karena kebanyakan Rasul dan Nabi diutus itu dari kaum Ardalun, yaitu kaum yang termarginalkan, orang pinggiran, orang biasa yang tidak terkenal. Hal ini Allah memberikan pelajaran kepada manusia sekarang ini, cerita di atas, memberikan pelajaran kepada manusia sekarang, jangan seperti Fir'aun dan kaumnya, serta jangan seperti kaum Samud, karena kesombongannya Allah murka dan hancurkan. Sehingga ditekankan sekali lagi, jangan seperti mereka. Ayat 22, Al-Quran tersimpan dalam Lauhil Mahfuz. Diartikan bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang ini adalah mushaf. Sehingga kalau hanya hafal atau nyantol di kepandaian tentang tata bahasa ataupun suaranya, itu tidak bermakna apa-apa kalau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah
ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, artinya tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di dalam beriman, itu kita harus niatkan dalam hati, kemudian disahadatkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Demikian, dulur keseluri ayat 7-22, monggo dulur yang lain yang bisa lebih menyempurnakan lagi. Terima kasih. Matur suwun, Pak Jo. Alhamdulillah. Oke, cukup lengkap. Ada tambahan dari Mami untuk yang ayat terakhir? Oke. Saya rasa cukup untuk murojaah pagi ini. Ada yang mau ditanyakan dari surat Al-Buruj? Sebelum besok insya Allah kita akan melanjutkan ke ayat-ayat dari surat At-Tariq. Untuk Al-Buruj, ada mau ditanyakan mungkin sebelum kita beranjak, karena kemarin mungkin waktu yang kurang dan sebagainya. Silakan. Izin Gus. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang ada kaitannya dengan tato, Gus. Kalau waktu tato itu anaknya belum tato, tentang tato. Kenapa? Kalau waktu tato itu, berarti Gus, itu bagaimana cara mentaubati? Itu Gus mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat itu simpel ya. Simpel. Tobat itu mengakui, meyakini bahwa itu keliru, sesuatu yang dilakukan itu, lalu tekad untuk tidak mengulanginya, lalu minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, lalu benar-benar tidak mengulanginya dalam praktek sehari-hari. Kalau di dalam surat Ali Imran, coba dibuka ayat 135. Nah, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan fahisha atau keji, au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim terhadap dirinya, zakarullah, dia segera menyebut nama Allah, ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah, ilallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Lalu walam yusirru ala ma fa'alu, lalu tidak mengulangi apa yang telah dilakukan. Nah, ini yang disebut sebagai taubatan nasuha. Tato juga begitu. Sama. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang dikerjakan. Selama itu memang dulu tidak tahu, bahkan kalau seandainya tahu sekalipun, maka itu harus ditobati. Jika kemudian ada mekanisme untuk menghapus tato itu, hapus. Jika memang ada dan bisa. Tapi jika sampai
tato itu tidak bisa dihapus dan memang benar-benar tidak bisa hilang karena tidak ada mekanismenya, tidak apa-apa sudah, itu nempel di sana. Terus bagaimana dengan ada yang mengatakan bahwa tato itu menghalangi air wudhu masuk ke dalam pori-pori atau kulit? Ya memang, tetapi lah memang sudah tidak bisa dihilangkan dan Allah tetap mengampuni dosa orang semacam itu dan wudhunya tetap sah ya, karena itu dilakukan sebelum mereka bertaubat. Tetapi jika memang ada mekanisme yang bisa dilakukan dan memang kalau sekarang itu ada ya, ada, maka silakan dihapus. Silakan dihapus. Sekarang itu ada, kalau yang mahal itu laser ya, laser. Tapi sekarang banyak kok orang-orang yang peduli, lembaga-lembaga yang melakukan penghapusan tato gratis. Ya, ada jamaah kita yang juga melakukan hal yang sama, meskipun sakit, meskipun harus berkorban waktu, tenaga, dijalani. Mudah-mudahan benar-benar menghapus dosa-dosa yang lalu. Ya, karena itu merupakan bentuk taubatan nasuha. Tapi kalau tidak ada, jangan sampai menyiksa diri ya. Misalnya dulu, saya masih ingat betul ada tahun 80-an lah. Itu orang yang mondok di SPMA itu di sana, di Lamongan sana. Terus karena dia tatoan, terus waktu lihat, dengar, baca hadis itu, memang tidak ada mekanisme untuk menghilangkannya. Dia ambil setrika, terus disetrika. Akhirnya memang rusak apa kulit dan daging itu. Lalu dilarang sama Pak Guru, jangan menyiksa diri seperti itu. Cukup dengan kamu benar-benar menobati itu, cukup kamu dengan benar-benar menyesal, minta ampun kepada Allah, insya Allah dihapuskan dosa-dosanya. Dan selama tidak kemudian mengulangi lagi. Ya dasarnya itu, walam yusiru ala ma fa. Jadi fastaghfiru lidzunubi ma yaghfiru dzunuba illallah. Karena Allah itu innallaha ghafurur rahim. Sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, sepanjang sampean benar-benar bertaubat yang taubatan nasuha, Allah insya Allah tetap mengampuni. Tidak hanya tato ya, apapun. Tapi untuk khusus tato begitu. Dan sekarang banyak kok cara-cara menghilangkan itu. Ikhtiar yang kuat ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke. Kalau tidak ada yang mau kenalan? Memperkenalkan diri? Yang belum kenalan, belum memperkenalkan diri, enggak akan saya tunjuk ya, karena mungkin ada yang memang saya tak dengerin suara aja lah, enggak apa-apa. Itu juga sudah baik kok. Tapi kalau ada yang mau menyampaikan, saya ini, biar lebih kenal, lebih dekat, monggo silakan, ada waktu. Biar kajian ini juga sebagai ajang silaturahmi dan ta'aruf. Silakan. Nyalakan mikrofonnya ya kalau mau kenalan. Izin Gus. Monggo. Izin tanglet tentang hutang Gus. Tentang apa? Tentang hutang yang terjadi puluhan tahun nih Gus. Terus. Oh ya gimana? Yang sekarang terutama di daerah Sepaku ini kan, terutama di kadang-kadang IKN ini kan sekarang banyak bermunculan permasalahan tanah itu. Nah, kalau orang-orang tua dulu itu kan punya ibaratnya jual beli atau hutang dulu atau ditukar dengan istilahnya untuk mencukupi kehidupan, itu kan memberikan sertifikat kan gitu, Guys. Nah, ada yang
dia itu mau pulang terus nggak punya sangu, akhirnya dikasih pinjaman. Jaminannya akhirnya sertifikat. Anggap aja itu dulu tahun 81. Nah, 81 jaminan sertifikat. Sehingga sampai terjadi sampai tahun saat ini, dia kan tidak bisa, belum membayar hutangnya. Tiba-tiba dia datang, minta tanah tersebut, minta surat-surat tersebut karena dia merasa tidak menjual. Tapi dia mengatakan dulu saya hanya hutang. Anggap aja dulu hutangnya itu 200.000. Nah, sementara 200.000 kalau kita kaitkan dengan sekarang dengan jaminan tersebut kan secara otomatis setidaknya kan berarti jaminan itu sudah kembali kepada orang yang menghutang. Nah, niku pripun Gus penyelesaiannya? Matur suwun Gus. Jadi pertama, hutang gadai itu kan berarti hutang gadai itu. Artinya hutang yang kemudian dengan jaminan. Ya. Biasanya nilai jaminan itu selalu di atas nilai hutang. Selalu begitu. Jadi nilai jaminan itu selalu di atas nilai hutang. Karena seperti itulah sehingga orang yang menghutangi itu aman, merasa aman. Kalau nanti tidak bayar, ya jaminan itu akan dilego untuk kemudian diambil hasilnya sebesar nilai hutang. Itu yang harus dipahami. Gadai itu dibolehkan di dalam Islam. Rasulullah dan para sahabat pun sering menggadaikan baju atau gitu, sering. Dan dibayar kalau memang dibayar. Yang kedua, ada juga yang gadai itu sistemnya gini. Ya, ini tak gadaikan barangku, aku utang duitnya sekian. Nanti kalau barang ini aku nggak nyaur, ya itu sudah jadi milikmu. Ada yang akad begitu, itu juga dibolehkan. Monggo saja. Nah, dari kasus yang disampaikan Mas Abi tadi, apakah kasus yang pertama atau yang kedua? Jika itu kasus yang pertama, di mana hutang itu memang tidak ada akad jika memang akadnya dulu tidak ada, nanti kalau hutangku tidak kebayar, maka ini menjadi milikmu, tidak ada begitu, maka ada dua kemungkinan Mas Yan ya. Maka ada dua kemungkinan. Maka ada dua kemungkinan adalah satu, mengikuti tenggang waktu, jatuh tempo. Jika mengikuti hukum jatuh tempo, maka meskipun tidak ada akad begitu, ketika jatuh tempo otomatis si penghutang ini berhak untuk melakukan apapun, entah menjual, kemudian mengambilnya atau membelinya dengan memberikan tambahan. Karena orang yang menghutangi ini yang paling berhak untuk membeli daripada orang lain. Itu ada itu dalam fikih. Jadi orang yang menghutangi ini orang yang paling berhak dan harus diprioritaskan untuk membeli barang tersebut. Itu ya. Tapi jika memang tidak ada akad semacam itu, ya, maka dia boleh kemudian menjualnya. Lalu sisanya diberikan kepada itu. Tentu dengan apalagi kalau ininya lama ya, rentangnya waktu lama, tentu harus disesuaikan dengan kurs saat itu. Jika 200.000 tahun 80 misalnya itu sudah bisa beli tanah 1 hektar misalnya, maka sekarang berarti nyaurnya dia, membayarnya dia ya harus dengan tanah 1 hektar di daerah yang sama. Gitu. Kalau 200.000. Ya, jadi kadang dianukan seharga emas dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian kenapa di dalam Islam itu setiap hutang piutang itu diperintahkan Allah untuk dicatat sebagai apa? Keamanan. Oh, Gus, niku pun lawas zaman dulu loh. Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu sebelum Majapahit. Jauh.
Dan itu dalam surat Al-Baqarah, coba dilihat, dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Coba dilihat, Al-Baqarah 282. Monggo. Sudah ketemu? Mas Abid, silakan. Dilihat di surat Al-Baqarah ayat 282. Bagus, tasik matus Al-Quran online. Terus 82 nih guys. Oh, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mau mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar dan dipersaksikan dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Ila akhir ayat, guys. Oke. Jadi di situ jelas banget bahwa Allah sedang memberi kita itu aturan yang begitu detail, sistematis, aman. Dengan cara apa? Catatlah. Bahkan di dalam catatan itu, waktu itu belum ada, Rek. Sistem keuangan, sistem materai. Tapi coba lihat, Islam betapa hebatnya. Tidak ada sistem pencatatan saat itu. Lah itu Islam sudah memerintahkan untuk apa? Faktubuhu. Catatlah, tulislah. Bahkan kertas saja belum diciptakan. Mungkin sudah ada kertas tapi ya masih dalam bentuk kulit atau apa. Belum ada notaris. Dan saat itu loh Allah sudah perintah lewat nabinya betapa canggihnya Islam. Bahwa idza tadayantum bidainin. Jika kalian melakukan perjanjian, tadayantum itu, bidainin dengan utang piutang, dengan tata waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah. Luar biasa. Ya. Nah, maka seperti itu, memang ini sudah terlanjur yang disampaikan Mas Abid itu. Tapi untuk ke depan juga demikian. Maka bagaimana penyelesaian yang disampaikan Mas Abid? Ya sudah kembali kepada janji itu. Kalau memang dia ingin mengambil kembali utangnya itu, ya suruh bayar sesuai dengan itu dengan harga yang zaman dulu. Gitu. Karena itu sebenarnya secara legal tanah itu sudah menjadi milik sampean, milik yang menghutangi. Jadi orang itu ya suruh membeli seperti apa yang dia dulu beli atau minimal suruh bayar dengan bayaran hutang secara harga itu, dengan cara yang tadi itu. Kalau dulu misalnya 200.000, itu dulu bisa beli apa ya sekarang suruh ngambil dengan harga itu. Tapi kalau mau dia, ya sudah, dulu itu sampean sudah janji itu menjadi milik saya, sekarang baik-baik aja, ayo sampean minta tambahan berapa, ya ayo sekarang jadi milik saya, sekarang balik nama dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah tidak mau ngotot segala macam, minimal suruh balikin aja uang kita dengan nilai nominal yang sekarang. Daripada ngeyel-ngeyel kebutuhan enggak. Tapi kalau utang suruh bayar tetap. Kalau nggak bisa bayar, ya tetap itu menjadi milik kita. Karena itu jaminan toh sampai dia bayar. Gitu. Nah itu, kalau dia suruh masih ngeyel ya
Ya ngeyel ya sama bisa ngeyel juga ngejawaban gitu. Tapi kalau Siap, saya Gus. sih ya gitu. Jelas Mas Hafid ya? Siap, Gus. Oke, Keranten kan dulu belum keluar sertifikat ketika dia menggadaikan tanah itu, sehingga tuntutannya sekarang itu karena sertifikatnya keluar masih atas nama ahli warisnya kan begitu. Jadi yang dituntut Oh, itu dia mungkin sudah mensertifikatkan. dulu kan Mas Tatra Migrasi itu kan sertifikat belum keluar, dia sudah pulang, Gus, kembali maksudnya kembali ke tanah asal. Begitu tahu Ya. sekarang kalau sertifikat itu masih atas nama itu, nah jadi seperti yang Gus sampaikan tadi, mungkin dia ini butuh untuk biaya pembagian balik nama sepertinya mungkin, Gus. Ya kalau hanya untuk balik nama kesampean ya dikasih aja. Oke, siap, Gus. Makanya ini belum berembuk masih. Oke, Gus. Siap, Gus. Matur suwun. Ya, tapi kalau balik mungkin nama ke dia terus diambil lagi ya, sampean minta seharga tanah itu aja. Siap, Gus. Nah gitu, Gus. Misalnya kita nih ngasih panjaran balik nama saya segini terus enggak mau, berarti saya kembalikan kepada yang tentang hutang tadi gitu, Gus. Ya, kembali ke hutang itu aja. Lebih amannya kembali ke hutang itu. Siap, Gus. Oke, Siap. kalau memang sama ndak mau dan masih merasa ini milik sampean, ya toh, maka saya minta bayaran hutang itu selama sekian. Dah, gitu aja. Siap, Gus. Oke. Terima kasih, Gus. Menurut saya lebih amannya begitu. Pokoknya selama kita benar, mending nggak usah berantem tentang tanah. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Sampai ketemu, sampai jumpa besok insya Allah dalam kajian yang sama. Tetap semangat. Sampai kita wafat. Nanti dipanggil Allah, besok dipanggil Allah, tahun depan, tahun 20 tahun lagi, 100 tahun lagi. Masih mau 100 tahun lagi? Pokoknya minta sehat, minta selamat, minta sehat jasmani rohani, minta diberi Allah selamat dunia akhirat. Okay? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma fir lil mu'minin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Innaka tabdi wa la yaqdi alayka min al-ghadab. Inna jinun syaitan jinun kafara. Allahumma arfa' darajatana fid dunya wal akhirah. Wa man nafaqna ma syahidina fa la tuzigh qulubana ba'da. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi a'udzu. Wa nadina bitina hasanah wa razaqna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.